adik-adik, Kak Indri senang dengan diberi kesempatan minggu ini bisa ketemu lagi. Kak Indri bersyukur kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat, kita bisa bersyukur juga karena kita bertemu dalam keadaan yang baik. Kak Indri percaya itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum Kak Indri mau sharing buat adik-adik hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati kita mau sungguh-sungguh mengerti apa yang pesan Tuhan mau sampaikan hari ini buat setiap kita. Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami masih ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Biarlah di saat ibadah ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengar pesan daripada-Mu, untuk kami menjadi anak-anak yang luar biasa seperti yang Tuhan mau. Kami rindu mendengar suara-Mu melalui firman yang disampaikan hari ini. Jadikan hati yang taat, hati yang rindu, hati yang haus ada dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini bisa dilihat ya, di depannya Kak Indri ada sesuatu yang berbeda. Biasanya di atas meja ada hiasannya apa? Bunga, kemudian sesuatu yang indah-indah. Tapi hari ini di depan Kak Indri beda. Depannya Kak Indri ada apa? Wah, Kak Indri jejer ya. Nah, ada apa adik-adik? Ya, ada gelas. Kira-kira gelas ini Kak Indri pakai apa ya? Tapi sebelum Kak Indri jelasin Kak Indri mau pakai apa, siapa yang bisa beritahu kira-kira apa yang melihat perbedaan dari gelas-gelas yang ada di depan ini? Kira-kira apa aja? Kita bisa lihat kira-kira apa ya? Dari apa ya kira-kira perbedaannya? Ya, pertama pasti kita bisa lihat warnanya yang berbeda. Dari 4 gelas yang ada, 4-nya berbeda. Apalagi selain warna? Tingginya, benar, tingginya berbeda. Kemudian apalagi? Bentuknya. Ada yang menonjol panjang, ada yang tapi lebih pendek dan lingkarannya lebih kecil. Yang satunya di bawah lingkarannya lebih kecil tapi keluar lebih besar. Ini bentuknya lebih kecil lagi. Apalagi menurut adik-adik perbedaannya? Ya, yang satu ini ada gambar, yang lain tidak. Apalagi? Satu ada gagang untuk pegang, yang lain tidak. Apalagi? Coba kita temuin apa kira-kira lagi dari 4 gelas ini. Ada nggak? Nah, Kak Indri percaya adik-adik adalah anak-anak yang hebat, bisa menemukan perbedaannya. Gampang itu Kak perbedaannya. Ya, sama kayak setiap kita adik-adik. Gelas yang ada di depan mewakili kita. Mewakili bukan berarti itu berarti yang kurus, itu yang tinggi ya Kak. Bukan itu. Memang ada perbedaan dengan besar badan kita, tinggi pendek badan kita. Iya, tapi sifatnya juga berbeda. Adik-adik yang satu dengan adik yang lain sifatnya berbeda. Pasti ada perbedaannya. Tetapi setiap perbedaan seperti gelas di depan tadi, tapi ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Apa kira-kira sesuatu yang menarik di dalamnya? Pasti ada setiap orang, ada spesial dalam setiap diri adik-adik. Kita perlu menggali apa yang spesial dalam diri kita. Nah, adik-adik, dari gelas 4 ini kita bilang apa yang makin berbeda. Tadi kita belum disebutkan. Kalau diisi sesuatu, pasti jumlahnya akan berbeda. Lebih besar, isinya lebih banyak. Kalau dia lebih kecil, isinya lebih sedikit. Tapi saat ini Kak Indri bukan masalah banyak dan kecilnya. Tapi Kak Indri punya botol yang ada airnya berwarna merah. Satu botol yang sama. Kalau Kak Indri buka, kemudian Kak Indri tuangin ke dalam gelas masing-masing.
Menurut teman-teman, air yang Kak Indri tuangkan ke dalam gelas berubah nggak rasanya? Pasti tidak. Saat air ini Kak Indri tuangkan ke dalam gelas, berubah nggak warna airnya? Pasti tidak. Kenapa tidak? Karena ini dari sumber yang sama, botol yang sama. Ya, apapun yang mengisi, kalau sumbernya sama, pasti isinya sama. Mungkin jumlahnya yang berbeda, tetapi kualitasnya, maksudnya rasanya, atau lagi warnanya pasti sama. Kecuali kalau adik-adik campur lagi ya dengan minuman yang lain, itu pasti berbeda. Tetapi kalau memang hanya dari pusatnya atau tempat yang sama, dibagi ke tempat yang berbeda, pasti isinya sama, kualitasnya sama, kehebatannya sama. Umpamanya ini obat, berarti walaupun dituang ke tempat yang berbeda, khasiatnya juga sama. Tapi kayak ini Kak Indri mengatakan seperti ini. Gelas ini seperti kita. Botol ini adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita membeli Tuhan yang sama adik-adik. Tuhannya Kak Indri dan adik-adik yang menonton saat ini sama. Kuasanya sama. Mujizat yang dia lakukan juga sama. Nah, saat kita mengundang dia tinggal dalam hatinya, ya, ini percaya adik-adik di hatinya ada Tuhan Yesus ya. Pasti Tuhan Yesus yang tinggal dalam hati kita adalah Tuhan yang sama. Sama seperti tadi, sumbernya sama, dituang di tempat yang berbeda, kualitasnya tetap sama. Tuhan Yesus saat tinggal dalam hati kita, walaupun adik-adik berbeda, tetapi adik-adik juga bisa melakukan apapun saat bersama dengan Tuhan. Makanya tema hari ini Kak Indri angkat dengan tema bersama Dia kita bisa. Oke adik-adik, apalagi tadi gelas tadi dari botol tadi ya yang ada airnya berwarna merah sama. Kak Indri bilang kita sama. Tapi aku sama papa kan beda, aku sama kakak kan beda. Mungkin posturnya yang berbeda, badannya mungkin papa atau mama lebih tinggi, kemudian tanggung jawabnya yang berbeda. Tetapi Kak Indri mau berkata sama adik-adik, mungkin Kak aku kan masih kecil, yang lebih harusnya itu loh, yang lebih jadi Tuhan Yesus suruh itu yang lebih besar ya, talinya lebih panjang. Kemudian bukan, yang paling besar lagi bukan kakak tapi papa mama. Kak yang harusnya lebih bertanggung jawab, lebih melakukan apa yang Tuhan mau, itu yang lebih besar karena dia yang lebih besar. Tapi adik-adik sama seperti gelas tadi, kalau kita sumbernya sama, satu itu Tuhan Yesus, kita punya kuasa juga sama, kemampuan yang sama, hanya cara melakukannya yang berbeda. Cara melakukan adik-adik dengan cara melakukan orang tua hanya itu saja yang berbeda, tapi poinnya sama. Iya Kak, anak kecil mana bisa? Pasti nggak bisa Kak. Kakak yang mungkin lebih bisa, tapi kayaknya yang lebih bisa itu papa mama deh Kak, kan lebih besar, jadi lebih hebat, lebih sering baca firman, lebih sering dengar khotbah, lebih sering cerita-cerita firman, jadi papa mama lebih hebat. Tapi mungkin kita bilang ya lebih besar, yang bisa, aku kecil Kak, aku nggak bisa, kakak yang aku bisa. Oke, coba sekarang Kak Indri tarik talinya. Ini ditarik, kira-kira masa tetap ya? Mana talinya? Aduh Kak Indri ini kok ribet sekali, bisa? Wah, adik-adik di mata Tuhan walaupun kita berbeda dengan papa, dengan kakak, tapi di mata Tuhan kita sama, nggak ada bedanya. Ya, tanggung jawab kita sama seperti orang tua saat kita baca firman, tanggung jawab kita untuk melakukannya. Ya, adik-adik, Kini percaya hari ini kita mau belajar sesuatu. Kita mau belajar dari tokoh Alkitab, ya. Ada seorang pribadi yang saat dia bertemu dengan Tuhan, saat dia berjumpa dengan Tuhan,
dia melakukan suatu perubahan yang luar biasa dalam hidup dia. Kita mau lihat ya video sebentar lagi. Tuhan Yesus memanggil Sakeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Sakeus yang mempunyai badan pendek. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Sakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Sakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Sakeus, orang berdosa. Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Sakeus tadi, tentang cerita Sakeus ya, adik-adik lihat. Waktu Sakeus, kita tahu Sakeus gimana ya, nggak sama dengan yang lain, dia badannya pendek. Tetapi ada usaha yang dia lakukan, kalau dia ingin melihat Tuhan Yesus, dia naik pohon. Ya, dia nggak kehabisan akal. Dia adalah seorang pemungut cukai, seperti adik-adik nonton tadi. Tapi saat dia ketemu dengan Tuhan, coba adik perhatikan tadi. Saat Tuhan Yesus bilang, aku mau datang ke rumahmu, dia semangat, dia sukacita, dia siapkan semuanya. Saat ketemu Tuhan Yesus, apa yang dia katakan? Dia bilang separuh hartanya mau dia kasih kepada orang miskin. Perubahan apa lagi? Dia bilang dia mau mengembalikan, karena Sakeus tugasnya pemungut cukai, pemungut pajak. Dia bilang kalau orang yang saya tagih dengan biaya yang lebih, dengan bayar yang lebih, saya akan mengembalikan 4 kali, adik-adik. Jadi Sakeus saat berjumpa dengan Tuhan, saat ketemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan dalam hidupnya. Dimulai dari sikap hatinya. Langsung dia berani mengatakan, Tuhan, aku langsung mau kasih loh setengah hartaku kepada orang miskin. Aku mau mengembalikan loh dengan uang yang aku paksa orang bayar lebih, 4 kali deh aku balikin. Adik-adik, itu juga bisa kita lakukan saat kita, hati kita ada Tuhan Yesus. Sakeus bisa. Sakeus adalah mungkin di mata orang, waktu zaman dahulu ada orang yang sangat berdosa. Tapi Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa rubah saat orang itu mau datang sama dia.
apalagi adik-adik di tempat ini, Kak Indri percaya sering udah dengar firman Tuhan, dengar kakak-kakaknya bercerita. Kak Indri percaya kalian adalah anak luar biasa, kalian merenungkan itu. Tapi hari ini Kak Indri mau ingkari teman-teman, ayo bersama Dia kita bisa. Bersama Tuhan Yesus adik-adik bisa berubah. Kita perbaharui pikiran kita barui tindakan kita dengan cara apa? Dengan dasar firman Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Siapa yang hafal? Ada yang hafal kan ya? Kita yang sudah hafal kita hafalkan sama-sama. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya ini dasar kita untuk melakukannya. Perubahannya dimulai dari mana, Kak? Dari rumah. Kak ini sering berapa kali kasih contoh apa yang bisa kalian lakukan. Tapi hari ini perbaharunya gimana, Kak? Lakukan seperti untuk Tuhan. Contoh, kalau kalian disuruh bantu mama, mungkin hatinya lagi gregetan, mungkin lagi ngomel, aku lagi ini disuruh. Tapi bisa kita ganti dengan apapun juga yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Oke, Ma, aku bantu. Lakukan yang terbaik. Kalau sama Tuhan pasti kita mau kasihnya yang terbaik ya. Nah, lakukan itu. Kalau kita lakukan dengan asal-asalan, kira-kira Tuhan senang gak ya lihat apa yang kita lakukan? Pasti kurang senang. Tuhan mau kita melakukan yang bagus. Mari apapun itu kita lakukan yang bagus. Mungkin disuruh mama bantuin, atau tanggung jawab kita ngerjakan tugas dari sekolah, mengatur waktu sekolah yang harusnya jam berapa siap, kita harus sudah siap. Lakukan semuanya untuk Tuhan. Saat kita melakukan untuk Tuhan, kita pasti bisa melalui semuanya. Sama orang tua juga sama adik-adik, tapi hanya porsinya yang berbeda. Bagiannya setiap masa ada porsi yang berbeda. Masih anak-anak, remaja, dewasa, ada porsinya berbeda. Saat di masa anak-anak sekarang, masa adik-adik sekarang, masanya di mana adik-adik melakukan yang terbaik di masa adik-adik. Karena nggak bisa diulangin. Nanti kalau adik-adik sudah besar nggak bisa kembali ke kecil lagi. Tapi di masa kecil teman-teman atau adik-adik belajar lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apalagi contoh lain lagi, oh adik masih kecil, aku disuruh jagain adikku. Lakukan seperti untuk Tuhan. Adiknya nggak diisengin ya, adiknya minta bantuan dibantu ya, tanpa disuruh kita inisiatif membantu. Kita lakukan untuk Tuhan, karena kita tahu kalau kita lakukan buat Tuhan, pasti kita akan lakukan yang terbaik. Pujian bukan dari orang tua saja, pasti Tuhan juga bangga buat setiap kita yang mau melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, bersama Tuhan kita bisa melakukan perubahan pikiran kita. Contoh, Kak, pikiran gimana? Umpamanya kita kesel nih ya, adik kita ambil makanannya kita mau marah-marah, kita bisa berpikir begini. Kalau jadi Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus akan bersikap apa ya? Tuhan Yesus akan marah-marah juga? Apa Tuhan Yesus mengampuni ya? Nah, kita ganti cara berpikir kita. Kalau Tuhan Yesus pasti mengampuni, berarti saya juga harus mengampuni. Begitu ya adik-adik, kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Kak Indri percaya adik-adik pasti bisa. Adik-adik bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Kak Indri mau kita datang ke hadapan Tuhan sekali lagi, kita mau nyerahkan hati kita, tangannya taruh di dada ya, kita mau datang sama Tuhan. Adik-adik bisa mengikuti Kak Indri berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menyerahkan hatiku, pikiranku, hidupku dalam tangan Tuhan. Aku mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, aku mau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mampukan aku, tolong aku Tuhan,
untuk menjadi anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Kak Henry senang berjumpa dan bisa bertumbuh bersama dengan adik-adik hari ini. Tuhan Yesus memberkati.